semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Buat teman-teman yang sedang mungkin terjebak situasi PPKM ini, aku harap teman-teman selalu happy ya, dan pastinya teman-teman selalu sukses dan bisa dimudahkan dari semua pandemi dan kesulitan yang sekarang kita hadapi. Kita dari tim YouTube, kita juga ingin mengingatkan buat teman-teman untuk mengikuti prokes, protokol kesehatan, dan pastinya menjaga kesehatan teman-teman juga ya di rumah dan untuk keluarga. Dan teman-teman terima kasih banget, selamat sore, semoga kabarnya selalu sukses dan baik. Dan terima kasih udah mau mengikuti acara kita lagi di kelas YouTube nomor 5 teman-teman. Udah gak terasa ya, udah nomor 5. Nah kali ini kita akan membahas tentang topik yang unik, yang mungkin juga teman-teman di sini yang sudah menunggu, pingin banget dengar dari konten-konten kreator kita yang sudah sukses, yang juga ternyata mempunyai channel dan format konten yang cukup unik teman-teman, yang cukup niche dan khas, tapi mereka bisa sukses. Nah, aku juga sebenarnya pingin banget mendengar dari mereka secara langsung. Nah, mungkin tanpa basa-basi dan panjang lebar teman-teman ya. Teman-teman selamat datang di channel YouTube Kreator Indonesia. Pastikan teman-teman untuk mendaftar lagi kan, subscribe channel ini teman-teman, mungkin bisa dikasih lihat di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena bakal banyak banget informasi acara-acara YouTube yang akan kita buat ke depannya. Pastinya ini akan menjadi salah satu pusat informasi terbaik di sini dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman mungkin tidak kenal tidak sayang, nama aku Ririn. Jadi aku udah cukup di YouTube juga cukup beberapa lama sih kebetulannya. Mungkin teman-teman di sini yang udah menunggu tadi kenal dan menyapa. Aku sebagai strategic partner manager kerjaannya ngobrol sama beberapa kreator di Indonesia, dan ini merupakan salah satu privilege kalau aku bilangnya ya, keberuntungan lah bisa ngobrol sama konten kreator yang keren-keren, yang cukup sukses juga di YouTube, dan juga mempunyai konten-konten yang bagus dan menarik yang menginspirasi kita semua. Dan mungkin itu cukup dari aku untuk perkenalan ya teman-teman ya. Jadi pastikan buat teman-teman juga nanti bisa kenalan sama beberapa tim YouTube yang lainnya di acara-acara YouTube. Nah, teman-teman, kita hari ini mau ngapain aja? Kayak tadi yang aku sempat sebutin ya, topik hari ini kita bakal ngebahas tentang channel niche, khas, dan unik, teman-teman. Jadi gimana sih cara mengembangkan channel yang super spesifik? Terus mungkin kita juga ingin mendengar langsung dari kreator-kreator yang sudah kita datangkan ini, dan dari pakar industri juga, gimana sih cara mengembangkannya, bikin kontennya. Mungkin kalau misalnya cari topik gimana sih, cari penonton gimana sih, terus kalau misalnya cara mendulang kesuksesan di YouTube meskipun kontennya benar-benar khusus gitu ya, kayak contoh misalnya nanti ada dari Pak Siswanto gitu dari Sibun Channel yang khusus bikin informasi atau edukasi di bengkel cara memperbaiki motor, bahkan sampai dari channel Cap-Capung yang khusus misalnya memberikan informasi cara bertani gitu ya, sampai Kak Trisha yang bikin art and craft gitu ya, kok bisa sukses itu gitu. Dan bahkan dari pakar industri juga, kita kedatangan dari kitabisa.com, itu gimana sih cara kita bisa yang dengan platform yang memang menggalangan dana bisa sukses di Indonesia, bahkan juga sukses di YouTube. Nah, mungkin kita tidak sabar untuk menunggu, dan pastikan teman-teman memberikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar teman-teman ya, pastikan. Dan teman-teman mohon bersabar karena nanti tanya jawabnya akan ada di ujung acara. Jadi teman-teman mungkin udah mau catat pertanyaan nih, bisa di copy paste langsung atau bisa ditanya langsung sekarang. Kalau misalnya nanti teman-teman mau sembari menunggu sambil dengerin juga boleh gitu. Dan yang akan kita mungkin bahas pertanyaannya yang pastinya sesuai dengan topik hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai spesifik teknis dan sebagainya, nanti di akhir acara aku juga akan memberikan informasi teman-teman kalau mau mendapatkan bantuan YouTube dari mana sih gitu. Oke, teman-teman, mungkin langsung aja nih kita langsung panggilin pakarnya. Jadi mungkin kita ingin belajar pertama-tama gimana sih cara mengembangkan channel yang super-super unik gitu. Nah, kita kedatangan saat tamu spesial, Cici cantik nih, Ci Trisha, apa kabar? Selamat sore. Apa kabarnya, Ci?
Baik. Baik ya. Oke, Cici ini domisili di mana, Ci? Kalau boleh tahu kita Di Medan. Oh, di Medan. Wow. Iya. Aku belum pernah ke Medan sih. Mungkin siapa tahu bisa nih ke depannya bisa ke Medan ya setelah PPKM ini berakhir gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang kalau misalnya dari Medan juga boleh di komen ya. Nanti siapa tahu ada banyak kreator Medan juga gitu dari yang mungkin ikutin Citrisha atau mungkin juga subscribe ke Citrisha. Nah, Citrisha, kita mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Citrisha ya. Citrisha, gimana sih perjalanan karirnya di YouTube? Terus mungkin kalau boleh kenalan channelnya ngapain sih? Mungkin ada aja yang belum subscribe, ada yang belum tahu. Mungkin kalau boleh jelasin dan dikenalin dulu, Cik. Halo, nama saya Trisa dari channel Anjurisa. Jadi ini ceritain sejarah gimana sih bikin channel, gimana bisa sampai nge-YouTube gitu ya? Iya, mungkin kenapa sih awalnya nge-YouTube, terus kayak isinya tentang apa sih channelnya Trisha Novia ini yang mungkin belum pada tahu gitu. Ya lumayan Cik buat promosi ya. Jadi saya itu dari dulu memang udah suka banget sama yang namanya seni, keterampilan, kerajinan tangan. Jadi sambil buat-buat itu saya jualan. Terus udah jualan, sampai suatu hari terjadi suatu kondisi yang mengharuskan saya untuk stop jualan. Jadi setelah kondisinya itu memulih, saya mau coba jualan lagi, ternyata udah susah banget. Jadi saya ingat banget di akhir Juli 2018, saya tuh nonton salah satu YouTuber gede yang bilang ke YouTube itu bisa menghasilkan. Dari situ saya langsung gegap, maksudnya gimana ya, nggak mikir panjang, langsung gas bikin video. Siap tanpa mikirin bayaran di YouTube itu berapa, cara ngambil duitnya gimana, apalagi syarat dan ketentuan. Jadi dulu itu video saya banyak banget yang copyright. Oh gitu. Bermula dari situ ya, Ci? Terus dan saya tuh nggak pernah yang namanya ngedit video. Jadi benar-benar cuma gas, ketemu masalah, ketemu lampu merah atau polisi tidur, baru stop, lihat kiri kanan. Jadi dari akhir Juli saya tahu YouTube itu bisa menghasilkan. 2 Agustus itu pertama kali saya upload video. Jadi bisa dibayangkan yang nggak pernah ngedit video dari akhir Juli, 2 Agustus itu pertama kali upload video. Cuma selang beberapa hari. Dari situ sampai sekarang Agustus nanti udah 3 tahun berarti. Nggak terasa ya. Sebenarnya antara baru tapi rasanya rada lama gitu nggak sih, Cik? Kayak nggak? Atau cukup lama nih berasanya kayak 3 tahun lama banget gitu. Kayaknya gimana ya? Banyak lika-liku sih kayaknya. Lumayan lama sih. Aku pengen mendengar nih, kayaknya wejangan Citrisha nih banyak nih. Nah, tapi aku penasaran, Ci, kan tadi bilangnya mungkin memang karena personal ya, tapi emang dari awal tuh bikin channelnya spesifik di art and craft kerajinan gitu, atau mungkin bermula dari yang lain, Ci, gitu kontennya? Awalnya memang dari art and craft, tapi topiknya itu beda banget sama yang sekarang. Dulu itu kan topiknya tentang bunga-bunga. Terus ternyata penonton itu sukanya yang konten bando. Ya udah saya pindah ke bando. Oh, oke. Bando-bando buat kayak cewek-cewek gitu ya? Oke. Terus katanya Citrisha ini lagi sempat aktif di grup Facebook gitu ya, yang suka ngebantu. Itu gimana sih, Ci? Kayak ceritanya mungkin dari yang berawal dari bikin yang channel atau konten yang bando gitu ya, bikin kerajinan, terus sampai aktif di grup Facebook tuh gimana tuh, Ci, ceritanya? Karena dulu kan saya kan memang gas duluan, udah ketemu masalah baru nyari informasi kan. Jadi kebetulan saya tuh belajar di grup itu, di grup Facebook. Terus sambil belajar ternyata ada juga yang nanya-nanya sambil bantuin juga. Oh gitu. Itu grup Facebooknya sih kreator gitu ya? Isinya ya? Iya, memang khusus untuk kreator. Terus bantunya biasanya pertanyaan tentang apa sih? Orangnya bilang pengen pansos. Oh ada gitu ya? Namanya Dan Jesse. Gitu. Mungkin ada nggak ya orang aku pengen pansos katanya. Oke siap. Oh berarti emang udah kenal dari Mas Jaka dari situ ya? Dari grup Facebook? Iya. Dulu kan sering nanya-nanya juga sama dia.
Itulah udah ketemu masalah, baru nanya, Oh baru gitu nyari ya. informasi. Pertanyaannya apa, Ci? Masih inget nggak kalau dulu-dulu nih awal-awal Ci bikin channel gitu ya, pertanyaan yang Cici tanyain sebelum Cici membantu menjawab tuh apa? Ada nggak yang Cici ingat? Lebih ke teknis sih, kayak cara tulis judul gimana, atau format video. Karena art and craft kan kalau kita cuman percepat, itu membosankan banget kan. Jadi coba nanya-nanya format videonya itu gimana. Oke, ini aku penasaran sih mengenai format. Mungkin kita akan bahas setelah ini kali ya, kayak secara detail gitu, secara spesifik. Karena mungkin sebenarnya penonton-penonton di sini juga mempunyai pertanyaan yang sama kayak Cici dulu gitu. Mungkin apakah kemudian judulnya saya kurang jelas, atau gimana cara penyampaiannya, itu kan lebih teknis ya. Nah, aku pengen dengar juga dari Cici kalau misalnya dari tips-tipsnya. Kayak mungkin kita geser balik dulu kali ya sebelum kita masuk ke situ ya, Ci ya. Nah, mungkin kalau mengembangkan konten dengan channel Cici yang super spesifik nih ya, kerajinan doang gitu, Ci. Nah, gimana sih mungkin dari Cici sendiri strategi yang Cici mungkin udah lalui gitu ya, berdasarkan pengalaman nih. Strateginya apa aja sih yang mungkin Cici bisa share gitu untuk membangun konten yang spesifik ini? Kalau strategi sih saya lebih ke melihat minat penonton. Jadi mana yang rame itu yang saya teruskan. Terus memahami kira-kira penonton itu sukanya apa, nggak sukanya apa. Misalnya kalau saya udah bikin konten yang pakai mesin obras kayak mesin tepi itu, penonton udah takut duluan. Aduh Mbak, saya nggak punya mesin ini Mbak, ada nggak alternatif lain? Atau kalau saya udah ngeluarin solder, nah itu orang udah nggak suka. Jadi lebih ke ngikutin kemauan penonton aja. Sampai spesifik ya, Ci ya? Kayak dari penggunaan alat gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya cara mendengarkan penonton nih, karena kadang-kadang beberapa kreator juga sering suka nanya ke aku sih gitu. Caranya gimana sih? Apakah mesti balesin komen terus? Atau mungkin Cici menggunakan fitur-fiturnya YouTube? Atau mungkin sosial media? Cici bisa bagi nggak kayak cara Cici untuk melihat penonton tuh sukanya apa tuh gimana sih, Ci? Kalau paling utama itu ada di komen. Itu paling utama. Jadi rajin-rajin baca komen. Terus dari inbox di sosial media juga banyak. Dari sana tahu keluhan mereka apa, pertanyaannya apa, dari situ tahu tahu keinginan penonton itu gimana. Oke, jadi benar-benar Cici maksudnya meluangkan waktu untuk komen dan riset ya sebenarnya ya. Oke, nah ini mungkin ngaruh ke pertanyaan aku selanjutnya, Ci. Kan topik itu kan sebenarnya kalau spesifik gitu paling terbatas ya, misalnya ada batasannya gitu, atau mungkin ya bisa aja didulang sekreatif mungkin. Nah, aku penasaran sih, Ci, sebenarnya topik yang khusus kayak gitu ya, gimana sih cara dapetin ide untuk konten baru terus gitu, sama bertahun-tahun? Gitu tuh gimana, Ci? Kalau saya sih nggak ada perencanaan topik gimana ya, tapi lebih ke random aja. Random tapi tetap memikirkan penonton. Dan kalau nggak saya itu buat konten yang bisa dibilang modelnya itu unik banget, itu malah nggak ada peminatnya. Kalau saya bikin konten yang modelnya itu umum banget, justru itu yang rame. Oh, gitu. Tapi tetap memikirkan keinginan penonton tadi. Pokoknya jangan pakai mesin obras, jangan pakai solder. Nah, itu dua aja. Pernah dikomplain gitu nggak sih, Ci? Kayak kenapa nggak mau? Kayak penonton tuh kasih komentar nggak sih spesifik gitu? Kenapa spesifik nggak mau pakai solder gitu? Atau mereka cuma nggak mau aja? Nggak mau aja sih, karena kan solder untuk pemula kan ngeri ya, panas gitu. Apalagi mesin obras, kan nggak semua orang punya mesin obras. Oke. Berarti yang benar-benar yang nonton Cici ini pemula banget ya, yang memang mau memulai bisnis gitu kali ya, atau memulai kerajinan tangan. Oke. Nah, Ci, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih kepikiran untuk bikin konten yang mainstream atau ngetrend gitu? Terus pernah nggak sih tergiur? Terus mungkin kalau misalnya nih pernah, terus
apa yang Cici lakukan, apa yang Cici pikirkan, kalau enggak, itu kenapa? Boleh di-share nggak? Kalau tergiur sih pernah dan sering banget. Oh gitu ya? Tapi kalau udah, terus? iya, tapi kalau udah keluar dari niche itu kayaknya mending gue bikin channel baru aja deh daripada nggak sesuai dengan penonton sekarang. Makanya sekarang kan punya 3 channel. Oh gitu ya? Mungkin Cici boleh Iya. jelasin tuh ada channel apa aja, terus bedanya apa Ci? Di channel Cici. Kalau dulu waktu saya bikin yang kerajinan tangan ini kan, kayaknya pengen banget bahas YouTube. Jadi saya bikin channel untuk bahas-bahas YouTube. Terus setelah bahas YouTube, saya kan orangnya mudian ya. Minggu ini pengen bahas batu, minggu depan pengen bahas YouTube, tiba-tiba kepikiran pengen bahas yang lain. Ya udah, saya bikin satu lagi channel yang khusus untuk bahas apa aja deh. Oke. Yang bahas apa aja gue di channel itu. Karena Terus kalau udah keluar dari niche banget, kayaknya mending bikin channel baru aja. Oh, Kak, jadi tipsnya seperti itu ya, Ci. Karena kalau misalnya, menurut Cici kenapa sih kalau misalnya keluar dari niche mesti bikin channel baru, apakah akan ngaruh ke brandnya Cici atau ngaruh ke penonton, Ci? Kalau dari kacamata Cici ya, sebagai kreator ya? Kalau dari saya sih lebih ngaruh ke penonton ya, karena saya pengen bahas yang lain itu, saya kan pasti ngomongnya bahasa Indonesia. Sedangkan di channel Anjurisa, saya ngomongnya bahasa Inggris. Kalau saya tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia kan rasanya aneh jadinya. Apalagi penonton juga, sebenarnya penonton juga banyak banget yang nggak ngerti bahasa Inggris. Ditambah lagi bahasa Indonesia lebih nggak ngerti lagi. Oh, jadi Cici itu pakai bahasa Inggris ya, Ci ya? Nah, kenapa mulai pakai bahasa Inggris? Karena kebanyakan kalau kreator Indonesia nih ya, biasanya kan pakai bahasa Indonesia. Tapi kenapa Cici menggunakan bahasa Inggris nih, Ci? Alasannya? Kalau saya sih lebih lihat ke potensinya sih. Karena konten saya itu kan konten bukan konten bando. Konten kerajinan tangan yang potensi ditonton oleh semua orang itu gede banget saya rasa. Jadi coba dari awal juga udah bikin bahasa Inggris sih. Malahan kalau disuruh bikin bahasa Indonesia saya agak kagok ya bahasanya. Oh, bingung ya? Oke. Iya. Jadi kalau misalnya boleh aku rangkum nih, Ci. Jadi sebenarnya Cici ini meskipun misalnya memang dari hobi ya, terus untuk bikin, tapi sebenarnya udah dipikirin ya, kayak saya menggunakan bahasa Inggris aja deh dari awal gitu. Atau apakah itu berjalannya waktu, tapi kayaknya mungkin udah dipikirin juga dari awal kali ya Cici ketika Cici bikin konten gitu kan. Penggunaan bahasa dan sebagainya gitu ya. Iya, karena bahasa Inggris itu lebih umum, lebih general. Oke. Ini menarik nih, karena ini buat teman-teman juga ya, karena kan kebanyakan kayak kalau konten kreator itu kan fokusnya ke satu hal, ke Indonesia dulu aja deh gitu kan ya. Tapi kalau Cici emang udah, ya udahlah saya memang melihat pangsa pasar yang besar di luar sana menggunakan YouTube gitu ya, terutama untuk konten-konten kerajinan. Nah kan biasanya gini Ci, kalau misalnya dapat penonton dari luar negeri itu kan biasanya nyerempet sedikit nih ya ke pendapatan. Gak apa-apa ya Ci ya. Nah, mungkin kan asumsinya ya mungkin bisa dapat CPM lebih tinggi dan sebagainya. Itu benar atau enggak dari Cici ya. Sama banyakkan juga nih mitos nih Ci ya. Asumsi di komunitas nih kalau konten yang umum itu bisa dapetin duit lebih banyak. Kalau bikin konten spesifik mah nggak ada duitnya gitu kan ya. Nah itu bener nggak sih Ci? Nah ini mungkin ingin denger ya Cici ini. Mungkin penonton-penonton di sini sudah tidak sabar menunggu tentang informasi ini gitu. Kalau dari pendapatan itu lebih gede bener. Tapi dulu waktu saya bikin channel itu benar-benar nggak tahu kalau pendapatan luar itu lebih gede. Jadi memang cuma pakai bahasa Inggris aja tanpa mengetahui pendapatannya. Terus kalau misalnya dibilang konten spesifik pendapatannya kecil ya tadi ya yang ditanya. Pendapatannya apakah iya kalau misalnya spesifik kecil, kayak nggak terlalu sebanyak itulah kan yang nonton kan nggak banyak gitu loh asumsinya. Itu gimana tuh? Bener nggak? Kalau pendapatku sih salah sih. Oh salah ya? Tetap ada peluang, melihat peluang kira-kira mana aja yang bisa dimasukin. Oh gitu. Nah mungkin Cici bisa jelasin nih Cici, ini topik hangat nih. Itu peluangnya seperti apa yang Cici mungkin sudah pernah dapatkan dan apa aja sih peluang yang bisa Cici raih gitu?
untuk konten spesifik ini? Kalau salah satu yang paling santai sih kerjasama sih sama page yang gede. Jadi kemarin itu ditawarin, gimana kalau kami, maksudnya mereka, re-upload video saya, tapi bagi hasil. Dari situ, bener-bener kita cuma duduk, tiap bulan dikirimin duit. Bener-bener cuma di re-upload, saya duduk-duduk aja. Oh gitu. Tapi Cici nggak apa-apa nih, karena mungkin bisa dijelasin lebih spesifik kali Ci, kayak, hah memang apa boleh gitu re-upload gitu kan? Memang sudah ada izinnya atau ada badan hukumnya atau seperti apa nih Ci? Kan si perusahaan besar ini asumsi saya minjem kontennya Cici ya? Atau mengambil kontennya Cici nih gitu? Tapi minta izin gitu ya? Iya, benar-benar ada tanda tangan kontraknya. Tanda tangan kontrak. Benar-benar Dan bagi hasilnya. semua tertulis di sana. Iya. Oh, oke. Dan ini kalau boleh tahu Ci, itu perusahaan lokal atau internasional? Internasional. Dan followernya itu udah banyak banget. Sampai berapa puluh juta kemarin ya. Jadi dia sekali re-upload video saya aja udah, penontonnya udah lumayan. Kalau ada yang kepincut, tiba-tiba kepincut nih sama kontenku kan, mereka bisa aja jalan-jalan ke tempat saya. Soalnya kan ditulis juga sumbernya. Oh, oke. Nah, jadi ini menarik. Jadi upload tetap ditulis sumbernya. Oh, gitu. Oke, ini menarik, Ci. Ini mungkin lebih spesifik lagi nih, Ci. Jadi, awalnya gimana sih kok bisa ada tiba-tiba perusahaan ini ke Cici gitu? Apakah Cici yang email mereka atau mereka yang ngelirik channel Cici atau gimana tuh, Ci? Kalau kebanyakan sih mereka yang email duluan. Karena setahu saya sih perusahaan yang mencari mitra, istilahnya mitra ya, untuk kerjasama itu banyak banget. Dan saya sering dapat email. Tapi biasanya saya baca dulu kontraknya, dari pembagian hasilnya gimana, pembayarannya gimana. Kalau oke, ya udah. Tapi konten saya itu tetap milik saya ya. Mereka cuma numpang re-upload aja. Oh gitu. Oke, ini menarik, Ci. Mungkin nanti kita nanya-nanya detail nih. Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah nanya-nanya tentang Cici juga nih, ke Cici juga nih, mengenai ini. Nah, karena keterbatasan waktu dan kita juga ada beberapa narasumber lain nih, Ci. Nah, dari Cici sendiri nih, mungkin satu hal terakhir. Gimana sih tips untuk channel-channel spesifik kayak Cici ini bisa dinikmati sama penonton yang luas, sama mungkin tips untuk kreator-kreator di sini yang memang mungkin tertarik bikin channel yang spesifik atau sudah membuat channel yang spesifik ini supaya nggak takut untuk berkembang lebih besar gitu. Kalau untuk penonton yang lebih luas sih sekarang ada fitur YouTube yang paling baru, Shorts. Dari Shorts. baru aja kemarin saya pikirin. Oh gitu ya, udah dibikin. Lagi mikirin bikin Shorts, tapi mengemas videonya itu ada unsur hiburannya, Mbak. Jadi orang yang nonton itu bukan karena pengen belajar bikin bando, tapi lebih ke seru ya, atau dari kualitas gambar, suara, atau pemilihan musik. Kayak kemarin saya sering sih lihat video-video yang nggak sesuai dengan minat saya, tapi entah kenapa saya nonton. Kayak misalnya kemarin nonton orang pasang anti gores. Saya heran kenapa saya nonton. Ada unsur satisfying-nya gitu. Oh gitu ya. Iya. Kayak dikletek gitu ya. Kayak ada unsur satisfying. Jadi saya berusaha gimana membuat konten saya itu ada unsur hiburannya gitu. Dan ini lebih efektif kalau pakai Shorts. Soalnya YouTube sekarang juga lagi gencar kan sama Shorts. Buktinya yang explore aja itu ganti Shorts. Betul. Bisa aja deh. Ini kita nggak usah pakai ada, ini nggak di endorse by the way dari YouTube. Pure dari Citrisha ya. Oke. Nah tapi Ci, kepikiran nggak sih, mungkin satu ide kreatif deh dari Cici yang mungkin Cici kepikiran tadi, gimana cara ngawinin konten yang spesifik ini ke hiburan, ada entertainment-nya tuh, contohnya yang konkret gimana Ci? Contoh yang kepikiran. Misalnya bisa dari kualitas gambarnya atau sound effect. Suara pas gunting kain itu, saya pernah di komen, Mbak gunting kainnya itu suaranya keras banget, coba deh bikin satu video yang full gunting kain. Dari situ saya mikir, benar juga ya.
Oh iya. Karena gunting kain itu kan mic-nya dideketin. Jadi suaranya itu keras. Oke, ASMR ya? ASMR ya, Ci ya? Iya. Oke. Menarik nih, menarik dijadiin konten ya. Buat teman-teman mungkin bisa mencoba menggunakan shorts juga. Thank you banget Ci Trisha ya. Kita juga udah keluarin shorts, jadi teman-teman yang menggunakan handphone, sekarang kalau misalnya klik tombol kamera, udah bisa ngeliat tuh ada bisa upload YouTube video, live stream, sama shorts. Jadi teman-teman bisa menggunakan video vertikal selama di bawah 60 detik untuk dicoba, dan siapa tahu bisa nongol di explore tadi ya Ci ya, diganti yang short step itu. Oke Ci, nah Cici jangan kemana-mana ya, kita akan nanti panggil Cici lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kreator. Nah mungkin tapi thank you banget Ci untuk tipsnya, ini sangat menarik banget, dan nanti kita juga akan membahas yang mana deal-deal ini sih, ini menarik banget, nanti kita akan spesifik membahas di tanya jawab ya. Oke, thank you banget Cici. Nah, mungkin kita langsung panggilin aja. Thank you. Panggilin aja dari teman-teman dan yang sesi sharing dari kreator-kreator yang sudah tidak asing lagi. Mungkin buat teman-teman di sini, mungkin sudah subscribe, mungkin sudah menggunakan platformnya. Nah, kita langsung aja panggilin dari Pak Siswanto dari Sibun Channel. Halo Pak Siswanto, selamat sore. Terima kasih share dari kreator-kreator yang sudah tidak asing lagi. Dan kita juga mau panggilin Mas Puka Simbolon dari channel Cap Capung. Mas Puka, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mbak. Thank you. Dan terakhir kita ada Mas Iqbal Haryadi dari tim kitabisa.com. Halo Mas sore. Thank you banget buat semua mas-mas yang di sini sudah mau hadir sore hari ini untuk sesi sharing bersama teman-teman kreator yang menonton. Namun kalau boleh nih, mungkin dari Pak Siswanto dulu deh, mengenalkan diri Pak Siswanto. Mungkin kalau boleh mengenalkan diri dan channelnya ada apa aja, ada 7 ya Pak ya, channelnya tuh udah 10 sekarang. Oke. Ya, kedengeran Pak. Oke, perkenalkan nama saya Siswanto, itu nama lahir. Nama Sibun itu sebenarnya nama bulian waktu kecil. Nah, justru itu jadi nama hoki. Oke, kemudian untuk pertanyaan, saya punya berapa channel? Saya punya 10 channel yang terpublikasi. Kalau yang nggak terpublikasi mungkin ada ratusan. Wah, itu membuat ini jajaran sekolah atau gimana tuh Pak? Tadi 100 tuh, atau dikelola semua sama Bapak Siswanto? Iya, kebetulan jual beli akun itu sangat menarik. Jadi saya ternak channel sekaligus bantu teman-teman pemula yang ngejar 1000 sub sama 4000 jam kesulitan, biaya juga besar, maka saya tawarkan kalau ada yang mau praktis, silahkan datang ke tempat saya, beli akun, 1000 sub, 4000 jam, tinggal monet, udah beres, tinggal karya lu gimana gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Siswanto ya. Kita masuk ke Mas Puka dulu deh. Mas Puka mungkin boleh kenalan channelnya apa juga. Halo, selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puka Simbolon. Saya konten kreator dari YouTube Cap Capung. Sedikit tentang Cap Capung itu adalah sebuah channel yang membahas seputar pertanian dan bisnis, atau yang kita sering sebut cerita tani dan cerita bisnis, begitu. Oke, terima kasih. Ini channel spesifik banget ya, Mas Puka, ya, keren banget loh. Untuk spesifik ngobrolin pertanian. Oke, terakhir nih, Mas Iqbal, boleh nih, silahkan kenalan juga siapa sih nggak dapat kita bisa ya sekarang. Monggo Mas. Ya, thank you Ririn. Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Iqbal Haryadi, Head of Brand Communication dari kitabisa.com, platform galang dana dan donasi online, yang kita juga aktif bikin video-video di YouTube tentang isu-isu sosial. Oke, siap. Thank you banget Mas Iqbal. Nah, mungkin aku langsung mau masuk tanya jawab aja nih sama teman-teman di sini sebelum kita mendapatkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menonton sekarang. Nah, mungkin pertanyaannya buat Pak Siswanto sama Mas Puka dulu kali ya. Kenapa sih awal mulanya nge-YouTube, terus kenapa spesifik
ke salah satu topik yang memang Bapak sama Mas ini gunakan sekarang. Contoh misalkan Pak Siswanto spesifik untuk memperbaiki motor gitu kan ya awalnya kan. Dan Mas Puka juga spesifik ke pertanian. Mungkin boleh diceritakan kenapa awal mulanya, terus kenapa spesifik di sana gitu. Mungkin Pak Sibun dulu deh boleh. Pak Siswanto. Oke, Mbak Ririn dan juga teman-teman pemirsa ke konten kreator YouTube Indonesia, jangan lupa share video ini agar makin banyak orang yang dapat pengalaman dan hal-hal yang penting yang mungkin nggak kalian temukan di tutorial-tutorial nge-YouTube yang lainnya. Kenapa saya tadi awal buka dengan kalimat tentang berapa banyak channel saya punya? Di situ saya ingin menyemangati teman-teman pemirsa yang masih pemula. Saya modalnya HP doang, nggak ada teknologi lain selain daripada HP. Ini tadi aja saya ribet banget, saya nggak ngerti StreamYard. Kebetulan dibantu sama timnya Mbak Ririn, alhamdulillah berhasil. Di lain sisi sebenarnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah konten, mau spesifik apa enggak, ketemunya kan nanti. Saya juga nggak tahu kalau konten channel saya ini bakal jadi konten yang spesifik atau konten yang niche. Kita semua jalani itu dengan fun aja dulu, seneng. Saya senangnya ini dan bidang saya ini. Tapi kalau kita keluar daripada diri kita, contoh, saya bukan seorang mekanik, tapi saya bikin konten tentang mekanik. Tentu saya akan mengalami stres lebih tinggi daripada menjalani konten yang saya ahli atau bidang di situ. Nah, kemudian kebanyakan teman-teman ketika mau bangun YouTube, itu kebanyakan mikirnya. Mereka terlalu banyak referensi, terlalu banyak pandangan, apa yang laku, apa yang rame, apa yang bakal lebih cepat dan lain sebagainya. Walhasil, malah teman-teman ini nggak melangkah kemana-mana. Nah, penggambaran saya bahwa saya sendiri aja bisa bikin 10 yang udah Anda kenal, ratusan yang tidak Anda ketahui. Ini hanya modal HP. Lalu bagaimana ide itu bisa muncul sampai sebanyak itu dan mungkin akan semudah itu? Kebanyakan orang lihat ini, lah kan udah terkenal, bikin apa aja gampang. Nggak juga. Tetap semua adalah bagaimana kamu menjiwai konten itu, bagaimana kamu ngejalaninya. Dan jangan terlalu terpaut pada apa yang ramai, apa yang viral, apa yang trending. Tapi berfokuslah apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa. Kan kayak gitu. Saya lihat dari contohnya channelnya Trisa, terus channelnya Capcapung. Apakah itu trending? Apakah itu viral? Kan enggak. Tetapi mereka menjalaninya dengan sepenuh hati. Walhasil mereka jadi viral, mereka jadi trending. Nah, kebalikannya, teman-teman pemula ini kebanyakan nyari apa yang trending dulu, apa yang viral. Akhirnya apa? Lu jadi pengekor. Yang namanya ekor nggak akan lebih jauh dari kepala. Itu kayak gitu menurut saya. Bukan bermaksud pamer atau gimana, tapi saya berharap teman-teman bisa termotivasi. Bahwa dengan media handphone aja, kalian bisa melakukan banyak hal. Kalau sekarang kalian satu channel aja kewalahan dan kebingungan, why? Kenapa? Sedang saya tinggal di kampung, di desa yang terpencil, jaringan aja susah, tapi saya bisa lakukan itu. Nah, Pak, saya nggak kebanyakan mikir, nggak kayak kalian, yang ribet mikir apa yang viral, apa yang rame. Belum mulai, udah bertanya, apa ini laku? Apa ini bakal ditonton? Seperti halnya saya dulu, awal saya bikin konten itu kan nggak bikin konten bengkel. Saya ngikuti trending. Tahun 2016 trending banget itu komedi. Komedi fiktif, komedi situasional. Kemudian saya tertarik ikut yang viral itu. Dan saya nggak laku sama sekali. Yang nonton itu cuman 1, 2, 3. Subscriber saya cuma dapat 27 orang. Itu hampir setengah tahun. Cuma 27 orang. Lalu saya nyerah. Karena saya udah punya HP yang udah kadung di kredit. Kerjaan saya hari-hari bengkel. Kalau saya pikir bikin konten bengkel, emang ada yang mau nonton? Karena saya mengukur diri saya. Konten bengkel itu kan gampang. Konten bengkel itu kan nggak seru. Apa sulitnya dandan motor gitu kan? Nah, jadi saya nggak kepikir bikin konten itu. Nah, di tengah kebingungan, komedi nggak laku, tangan saya udah gatel, ada HP yang kreditan, mesti dicicil, penghasilan nggak nambah. Akhirnya saya iseng nih, beneran. Daripada nggak dipakai ngapa-ngapain, saya nyoting dandan motor. Nah, dari situlah dapat kejutan fantastis dari YouTube.
kita diterima jadi mitra, akhirnya video ini banyak diminati. Nah, tuh kan, baru viral, baru ramai penonton. Jadi kalau perjalanannya kayak gimana, panjang banget. Udah diceritain di berbagai media, dan juga di konten-konten saya juga ada. Intinya buat teman-teman, kalau lihat tutorial ilmu, itu jangan ngedebanin argumentasi kalian dulu. Ini saya pantau dari tadi, penontonnya itu pada ribut sendiri. Pada ribut ini nih. Iya, kayaknya mereka itu udah pinter banget masalah YouTube gitu kelihatannya. Ini kan aneh loh. Kita yang udah punya puluhan channel bahkan ratusan, Golden Plan saya punya, kok penontonnya pada ribut kayak nggak dengerin kita gitu loh. Lah, gimana mereka mau maju? Iya kan, mereka channel belum monet, sub aja belum seberapa, nonton kita, maaf nih bukannya nyombong, please deh buat teman-teman penonton, kalau lihat orang ngomong itu perhatikan, jangan merasa itu mah kuno, itu mah basi. Apalagi pas nonton Trisa tadi saya perhatikan mereka ribut sendiri. Lah, kalian itu lihat ini mau ngapain sih? Kalian mau sukses, mau berkembang. Kita belum sukses, kita belum berkembang. Ini yang kita rasakan. Tapi lihat kalian, ini parah banget. Tolong ya, perhatikan nih. Nanti kalau abang-abang di bawah saya ini lihat nih, ini orang-orang hebat loh. Orang-orang hebat nih. Cap-capung, keren banget. Saya suka nonton kontennya, videografinya mantep, sinematiknya oke baunya. Kemudian untuk yang punya kitabisa.com, ini otak gila banget men. Dia punya pemikiran yang luar biasa, fantastis kayak gitu. Dan saya pikir dia udah tua, ternyata masih muda. Keren. Mantap. Aku tuh udah gak sabar banget pengen nyimak sambil menikmati air hangat dan dengerin mereka ngomong, kasih tip dan caranya maju dan sukses. Jadi ini pesan aja buat teman-teman penontonnya, Mbak Ririn dan semuanya ini, teman pemirsa, please deh, saya yakin kalian semua itu cerdas, kalian semua pinter, tapi kalian belum tentu nemu celah untuk maju dan berkembang kalau kalian tidak mau mencoba memperhatikan dan mendengarkan apa yang dilakukan orang lain. Karena orang sukses itu adalah orang yang setia mendengarkan dan mencoba mengimplementasikan dalam kehidupannya tanpa dalih. Makanya saya pernah sampaikan, ngajak sukses orang pinter itu lebih susah dibanding ngajak sukses orang bodoh. Kenapa? Orang pinter itu banyak referensi pemikiran, dia itu banyak ide, banyak gagasan, tapi zero yang ditelurkan. Nah, sedangkan orang bodoh dikasih jalan satu, dia akan tekuni sampai ke ujung jalan. Makanya mereka akan lebih cepat sukses. Itu sih menurut saya. Siap. Barangkali seperti itu Mbak Ririn dan mas-mas yang lain saya nggak bisa hafal. Kok di kepala saya yang hafal cuma Trisa doang ya. Waduh. Mungkin penikmat setia nih. Tapi Pak Siswanto nih spot on banget nih, langsung menusuk ke jantung hati kita semua ya. Buat teman-teman di sini mungkin mendengarkan ada Mas Jaka juga dari Denjesi udah dimarahin nih Bang Mas Siswanto. Saya rasa Trisa nggak asik, dia nggak bisa bercanda, kaku. Dimarahin. Oke, kalau gitu. Saya tahu banget. Walaupun saya nggak tahu Denjesi sama Trisa, saya nggak kenal. Tapi saya sering nonton konten mereka dan saya sub mereka juga. Saya banyak belajar. Dari kontennya Trisa saya tahu cara ngeklaim konten kita di YouTube ataupun di Facebook. Terus terang saya dari Trisa nih kontennya. Tapi lebih dulu saya lihat Denjesi-nya dulu. Nah pada waktu Denjesi itu ada di videonya Trisa soal apa itu, saya baru lari ke sana. Saya nggak tahu hubungan mereka apa di sana, orang mana juga saya nggak tahu. Intinya mereka berdua oke banget, kontennya bermanfaat buat kita para YouTuber di daerah-daerah yang nggak ngerti tata cara main di YouTube. Dan dari konten mereka itu simple, jelas, nggak bertele-tele, nggak clickbait, dan itu pelajaran berharga banget buat teman-teman penonton. Satu, jangan clickbait, terus jangan maksain bercanda. Itu poin penting banget. Kalau Trisa nggak bisa bercanda, dia nyoba bercanda garing jadinya, kaku soalnya, dia nggak biasa guyon. Saya nggak ketawa dari tadi. Oke. Pak Siswanto, mungkin kita simpen dulu nih, kayak banyak banget. Aku juga sebenarnya pingin dengar dari Pak Siswanto nih. Tapi mungkin kita kasih
Mas Puka sama Mas Iqbal dulu ya, juga sharing sedikit sebentar. Tapi ini bagus banget nih Mas. Ini pembukaan yang langsung jos gandos nih kalau kata orang Jawa ya. Oke, Mas Puka boleh nih di-share mungkin kayak perjalanannya, kenapa sih memilih channel pertanian dan sudah juga punya 1 juta subscriber loh. Nih aku pengen ngasih tahu ke teman-teman, kayak misalnya kayak aduh yang 1 juta subscriber mah pasti udah kayak vlogger gitu-gitu ya. Enggak juga teman-teman. Ini channel pertanian 1 juta subscriber, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Mas Puka ngomong nggak? Silakan kalau boleh di. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Halo semuanya, selamat sore. Oke, saya di sini pertama bukan mengajari teman-teman atau pemirsa. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya saya dulu mengembangkan atau membangun channel Cap Capung. Nah, tadi pembukaan dari Pak Siswanto itu luar biasa, dan saya juga ada di awal-awal itu buka YouTube itu ada di situasi seperti itu. Nah, di sini saya mau bercerita awal saya membuka Cap Capung itu sebenarnya dari proses masa pencarian yang sudah lama sebenarnya. Jadi kebetulan saya waktu kuliah jurusan pertanian di UPN Veteran Yogyakarta. Setelah lulus saya malah kerja ke perusahaan finansial, jadi nggak nyambung sama sekali. Nah, kebetulan saya tidak terlalu suka menjadi orang kantoran. Saya memberikan diri balik ke Yogyakarta dan membuka dulu, karena saya dulu sukanya hobinya sinematografi, saya dulu buka bisnis foto prewedding gitulah. Nah, berjalannya waktu dan usaha saya ini bangkrut bisa dibilang, karena di situ saya tidak bisa mencari klien untuk foto wedding atau video wedding seperti itu. Nah, ketemu sama teman saya dulu, teman satu kuliah, dia berbicara bahwasanya pertanian Indonesia itu regenerasinya sangat kecil, bahkan bisa dibilang untuk 10-20 tahun ke depan pertanian Indonesia itu akan sangat sulit berkembang, karena kebanyakan sekarang petaninya orang-orang yang sudah tua seperti itu dan susah dimasukin dengan modernisasi. Nah, saya dapatnya ide itu dari situ, dan saya memikirkan ide itu, kenapa saya sendiri yang anak pertanian tidak membuka channel pertanian gitu. Nah, pulang dari situ saya langsung meriset tentang pertanian, dan benar, channel-channel pertanian itu tidak ada yang kayak dibilang wow, atau penontonnya banyak, atau secara sinematografi dia bagus dan segala macam. Bahkan dari salah satu instansi pemerintahan pun yang di bidang pertanian tidak ada kayak video-video yang bisa dilihat bagus atau enggak gitu. Nah, di situ idenya muncul, di situ nggak langsung saya buat channelnya, tapi saya meriset dulu. Jadi ini penting buat teman-teman, artinya kalau kita pengen membuat suatu channel, bisa juga kita melihat atau meriset tentang konten yang akan kita buat. Jadi kedepannya kita bisa belajar lebih kayak kemajuan channel kita seperti itu. Jadi saya meriset dulu, oke, konten pertanian itu seperti apa sih gitu. Oh, nggak ada yang menonton. Kenapa nggak ada menonton? Nah, saya lihat karena ya ceritanya tidak ada yang menarik dan sinematografi yang tadi. Nah, kebetulan saya bisa sinematografi, kenapa nggak saya desain video-video pertanian itu dengan bagus atau kualitas yang sangat bagus seperti itu. Nah, saya meriset juga orang Indonesia itu suka nonton yang seperti apa, seperti itu. Nah, saya lihat orang Indonesia itu suka nontonan yang menguras emosional. Nah, dari situ saya konsep lah yang namanya cerita tani dan cerita bisnis. Dan di situ kita angkat seputar pertanian, di mana kita pengen mempublikasi bahwasanya petani Indonesia itu bukan kaum yang marginal atau bukan kaum-kaum yang dipandang sebelah mata. Di sini mungkin teman-teman kalau saya tanya, bahkan sering saya di seminar manapun, kalau saya tanya ada yang nggak mau jadi petani? Tidak. Kemungkinan cuma 1-2 orang yang mau, dan itu pun masih ragu-ragu dia mau bertani apa seperti itu. Nah, di sini kita kayak menjelaskan
pertanian itu yang seperti apa gitu. Dan bisa dibilang petani-petani Indonesia itu banyak kok yang sukses dan kaya. Dan lebih kerennya lagi, melalui channel yang unik ini, kita mengurus pertanian itu, kita juga banyak membantu petani-petani kita yang dulunya tidak mendapatkan pasar. Mereka sekarang bisa mendapatkan pasar yang luar biasa, sampai bisa ke eksportir gitu. Jadi enaknya kita membuat konten positif, hal-hal yang positif akan banyak yang kita dapatkan, baik dari secara mental atau materi, bahkan juga dari kalangan-kalangan yang dulu kita tidak nyangka bisa kita raih seperti itu. Nah, dan membangun channel ini dulu saya modal kepercayaan aja. Artinya gini, hal yang berkualitas orang pasti akan cari. Walaupun emas terkubur di bawah tanah, itu kalau muncul sekali aja, itu pasti dicari. Dan itu akan jadi emas, nggak bisa jadi batu dan segala macam. Jadi saya memperhatikan hal-hal itu, saya buat channel itu, saya tentukan kualitas saya dulu. Artinya kalau channel kita berkualitas, masa sih orang nggak mau share? Pasti di-share, tanpa kita suruh share, tanpa kita promo, orang pasti akan share dan dipromoin gitu. Dan hal-hal yang positif yang dulu saya nggak nyangka, itu banyak yang saya dapatkan. Saya ketemu orang-orang petani-petani hebat, motivasi-motivasi dari mereka, cara menasihati kalau kita gagal dan segala macam. Jadi itu sangat luar biasa. Iya, keren banget nih Mas Puka. Bener sih, aku setuju. Kayak buktinya Mas Puka juga sekarang juga udah punya 1 juta subscriber. Maksudnya itu membuktikan ya, sama tadi kayak Pak Siswanto juga gitu, tuh membuktikan kalau misalnya kalau memang kontennya bagus, pasti akan ditonton gitu ya. Nah itu mungkin juga balik lagi ke komen Iran, balik lagi ke komennya tadi Pak Siswanto gitu ya, kayak iya bikin aja dulu lah gitu kan, ribet amat gitu kan ya buat para kreator. Nah mungkin kita masuk ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal kan datangnya dari platform news. Mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa sih menggunakan YouTube dan bagaimana sih penggunaan YouTube ini ngebantu brandingnya kita bisa dari secara website gitu. Kalau boleh diceritain. Ya. Oke. Iya, pertama thank you nih Mas Puka dan Pak Siswanto ya. Ceritanya keren banget deh, saya dari tadi dengerin. Dan kayaknya bakal bisa jadi pelajaran buat banyak orang juga gitu ya. Nah kalau tadi balik ke pertanyaan Ririn, kalau di kita bisa sendiri kan memang sebagai platform, dia adalah platform galang dana dan donasi gitu ya. Jadi kita memfasilitasi orang-orang, individu maupun lembaga gitu ya, yayasan, komunitas dan lain-lain yang mereka yang punya inisiatif sosial bisa ngajakin orang untuk ikut aksi kebaikan dengan donasi gitu ya. Nah karena kita platform untuk donasi, untuk isu sosial, jadi kita perlu juga untuk gimana caranya menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik gitu secara umum gitu ya. Karena sebenarnya kalau tesisnya kita bisa sendiri kan sebenarnya kita percaya orang baik di Indonesia banyak banget gitu ya, dan kita Indonesia tuh langganan lah jadi negara paling dermawan di dunia gitu ya, suka nolongin orang bahkan orang yang nggak dikenal gitu ya, dan kita selalu guyup gotong royong, bahkan kayak situasi pandemi seperti ini kita banyak banget inisiatif warga bantu warga. Jadi memang orang Indonesia tuh kebaikannya udah terkenal di mana-mana lah gitu, dan kita hidup di atas gotong royong itu gitu. Nah tinggal gimana caranya dengan adanya platform ini si gotong royongnya jadi bisa lebih cepat, bisa lebih besar, bisa lebih membantu lebih banyak orang gitu. Nah itulah kenapa pada awalnya kita pas mengenalkan Kita Bisa dulu di awal tahun 2015 gitu ya, salah satunya kita mulai dengan bikin video di YouTube gitu, karena kita pelajari bahwa pesan sosial, atau kalau kita mau ngomongin isu sosial gitu ya, apapun isunya, baik itu pendidikan, mungkin kesetaraan gender, kemanusiaan dan lain-lain, itu pesan sosial tuh harus disampaikannya lewat story, harus disampaikannya lewat cerita. Kenapa? Karena orang bisa relate-nya dengan cerita gitu. Kalau misalnya kita ngajakin orang untuk berbuat baik atau untuk ikutan sebuah gerakan tapi ngasih mereka data, itu orang nggak akan ngerti gitu. Kayak kita ngajakin orang ayo kita mau bangun lemari, mau bangun perpustakaan gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini lemari buku cuma ada berapa gitu ya, perpustakaan anak-anak cuma ada sekian juta dan lain-lain, itu orang nggak akan tertarik gitu ya. Tapi kalau kita ceritakan lewat cerita, lewat sesuatu yang bisa menyentuh
perasaan orang itu akan lebih masuk gitu ya. Jadi memang pesan sosial harus disampaikan lewat story. Terus storytelling yang paling efektif itu memang video gitu, karena format yang paling bisa diterima oleh banyak orang lah gitu ya, audiensnya paling luas. Karena kalau bentuknya teks mungkin nggak semua orang suka baca, kalau bentuknya audio mungkin nggak semua orang hanya mendengarkan audio, tapi kalau bentuknya visual audio video semua orang kan suka nonton gitu ya, audiensnya paling luas. Jadi kalau kita menyampaikan pesan tuh bisa mencapai audiens yang paling luas gitu. Nah, dari situlah makanya kemudian kita melakukan banyak riset. Kita kalau mau menyampaikan sebuah pesan sosial, kita coba telaah lagi gitu ya. Kalau tadi kata Mas Puka, kita coba riset gitu ya. Kira-kira penyampaian seperti apa sih yang bisa di-relate sama orang gitu, sehingga pesan yang mau kita sampaikan tuh sampai gitu. Karena orang ngerasa, oh iya nih sesuatu yang dekat sama gua gitu. Sesuatu yang pernah gua alami juga, jadi ini memang relevan gitu. Hasilnya nanti ketika orang bisa relate sama video kita, sama story yang kita sampaikan lewat video, maka mereka akan tarik orang lain yang sama gitu. Tadi kalau mungkin bahasanya yang nge-share tuh bukan kita sebenarnya, tapi audiens yang relate sama video kita, mereka akan nge-share untuk tarik orang-orang yang seperti mereka lagi gitu. Nah itu sebenarnya di situ kekuatannya konten niche ya. Ketika kontennya bisa relate, menyentuh audiens yang niche, maka audiens yang niche ini akan menarik audiens yang serupa gitu. Itu yang beberapa misalnya kita lakukan di, misalnya kalau teman-teman pernah lihat di kita pernah bikin social eksperimen cara ngobrol dengan teman tuli gitu. Nah itu sebenarnya awalnya juga berangkat dari kita pengen ngangkat isu difabel gitu ya, gimana kita bisa bantu kesetaraan buat teman-teman difabel gitu. Nah, salah satunya kita lihat bahwa kalau teman-teman tuli itu sebenarnya paling membantu ngobrol sama mereka tuh dengan bahasa isyarat. Tapi orang Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa isyarat, dan mungkin kita pernah berinteraksi sama teman-teman yang tuli, terus ada kecanggungan tuh, ada awkward, gimana ya cara ngomongnya, terus kita berusaha ngomong tapi mereka nggak ngerti. Nah itu yang kemudian kita coba bikin social eksperimen, kita temuin ada teman tuli, terus ada satu orang lagi yang kita nggak ngasih tahu bahwa lo akan ngobrol sama teman tuli gitu. Kita bilang sama mereka, lo ikut kita syuting, nanti lo akan ngobrol sama teman baru. Udah, that's it, kita nggak bilang mereka tuli itu. Nah, ternyata pas ngobrol, ternyata tuli, terus mereka jadi bingung kan, gimana ya cara ngomongnya dan lain-lain. Sampai akhirnya terus kita kasih tahu bahwa ya cara paling efektif atau cara paling setara untuk ngobrol dengan teman tuli ada dengan bahasa isyarat gitu. Nah, lewat cara itu akhirnya videonya bisa rame, orang-orang bisa relate, komen-komennya juga pada bilang, oh iya nih saya juga punya teman tuli, dulu awal-awal ngobrol kayak gitu juga, awkward dan lain-lain, sekarang saya jadi belajar bahasa isyarat, penting deh belajar bahasa isyarat, sampai ada yang rekomendasi ini belajar bahasa isyarat di sini dan lain-lain, sehingga pesannya akhirnya nyampe, dan tidak hanya pesannya nyampe, tapi itu juga bisa memicu orang untuk kemudian melakukan aksi kebaikan gitu. Salah satunya misalnya belajar bahasa isyarat, atau kemudian mereka jadi mau donasi ke campaign-campaign tertentu yang lagi bergerak di isu tersebut, ataupun aksi-aksi kebaikan lainnya. Gitu kurang lebihnya sebagai pengantar, Irin. Sip, thank you banget tuh Mas Iqbal. Ini sangat-sangat membantu banget, karena kan setiap channel beda-beda ya, terutama untuk kayak korporasi gitu. Kayak misalnya dari platform, ternyata penggunaannya malah jadi perpanjangan tangan ya, yang tidak bisa di-share di platform, ternyata menggunakan YouTube bisa kok dengan cara storytelling atau kayak bercerita, dan mungkin malah jadinya jadi ajang untuk memberikan atau membangun kredibilitas dan jati diri yang lebih jauh gitu ya, yang bisa ngomong spesifik sama emosinya. Nah, ini aku punya pertanyaan jitu nih buat semua teman-teman, karena ini pertanyaan yang kadang-kadang ditanya, nggak kadang-kadang sih, sering ya ditanya sama para konten kreator yang bikin konten yang spesifik gitu, atau ketakutan lah kalau aku bisa bilangnya ya. Pastinya kalau buat yang penonton baru ini lebih ke views sama waktu tonton dan sebagainya, kayak takut kalau misalnya kalau saya bikin konten spesifik mah pasti nggak akan sukses lah, siapa yang mau nonton gitu-gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman di sini sukses nih. Nah, aku pingin dengar nih, mungkin buat teman-teman di sini juga, mas-mas yang baik hati ini, boleh nggak share tips gitu ya, untuk mematahkan mitos ini, mematahkan ketakutan kreator kalau sebenarnya nggak juga kok, kalau misalnya konten spesifik sama konten unik bisa aja kok malah dapat lebih banyak views misalnya kan ya, sama konten-konten yang mungkin mainstream. Nah, mungkin dari tips dari misalnya Pak Siswanto, Mas Puka, sama Mas Iqbal gitu ya, ada nggak sih dari
mas-mas sendiri tips penggunaan mungkin fiturnya atau misalnya cara mencari kontennya. Tadi kan kalau kayak Kak Citrisha kan selalu cari konten, selalu dengerin penonton nih. Kalau misalnya kayak Pak Siswanto gimana, aku juga pengen denger dari Mas Puka gimana sama Mas Iqbal. Mungkin kita mulai dari Mas Puka dulu terus ke Pak Siswanto kali ya. Mungkin Mas Puka boleh sedikit share tipsnya. Oke, untuk tipsnya mungkin saya berbicara di awal membuka Cap-Capung tadi. Yang saya bilang tadi, konten yang berkualitas, konten yang positif akan menemukan titik terang yang berkualitas juga dan mendapat hal-hal yang positif. Tanda kutip sukses lah bisa dibilang. Nah, dulu membuat satu video, awal video itu nggak ada yang nonton malah. Videonya sudah bagus, saya sudah kemas dengan sangat baik. Satu video itu nggak ada yang nonton. Sedih atau merasa tidak semangat, ya secara manusiawi pasti. Tapi ya sudah, kita harus tetap membuat konten, jangan sampai apa yang kita mulai jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kita buat video kedua, tetap nggak ada penonton, masih sedikit. Kita buat video ketiga, keempat dan segalanya, masih tetap sedikit penonton. Bahkan kayak bisa dibilang, ya saya cuma nyimpan file di YouTube aja gitu. Terus, nah itu ada satu video dan itu tiba-tiba banyak yang nonton. Kalau nggak salah itu video mina padi. Jadi padinya bisa menanam padi, tapi di sekeliling padi itu ada ikan. Jadi kalau kita panen ada 2 yang kita panen. Dan itu kalau nggak salah dulu pernah trending dan videonya naik. Artinya video-video yang di bawah itu bakalan naik juga. Orang akan buka channel Cap-Capung itu, apa sih kok bagus nih videonya kan. Terus di bawah dilihat videonya justru bagus-bagus dan itu ngikutin semua. Jadi kita sebenarnya kalau buat pemula kita buat konten yang positif, unik, fokus saja dulu sama video kita. Jangan di awal-awal harus banyak penonton lah, harus sambutan yang luar biasa lah dari orang, enggak. Semua usaha itu di awal pasti tidak menemukan titik terang. Titik terang itu bisa cepat, bisa lama. Yang penting komitmen, konsisten, itu yang diperlukan kalau kita pengen mengembangkan satu channel yang positif seperti itu. Nah, hal-hal yang positif kita dapat, itu sangat banyak sebenarnya. Tentunya gini, selain kita bisa menginspirasi banyak orang, visi misi Cap-Capung itu bagaimana caranya menghubungkan antar petani dengan masyarakat luas gitu loh. Dalam segi apa? Contoh, banyak dari konten-konten pertanian yang kita angkat itu mendapatkan pasar, contoh sayur hidroponik. Dulu ada yang saya angkat tentang hidroponik, dia cuma hidroponik kecil. Nah, setelah kita upload banyak penontonnya, si Mas ini mendapatkan investor dan dia punya sekarang kurang lebih 1 hektar hidroponik dan dia mendapatkan kesuksesan dari itu. Nah, hal-hal positif ini seperti inilah yang banyak kita dapatkan dan juga kita juga banyak kerjasama dengan beberapa instansi perusahaan atau pemerintahan. Dan kalau dibilang, kalau kita sudah menemukan titik terangnya, artinya channel kita yang positif, hal-hal yang positif yang kita tidak terduga itu pasti banyak akan datang. Contohnya, ya bisa kita berbicara, saya nggak nyangka saya bisa berbicara di berbagai universitas. Justru saya dulu pengen masuk ke universitas itu, saya kalah SNPTN dulu. Rencana Tuhan itu memang bagus, malah saya dikasih panggung besar dan saya bercerita tentang Cap-Capung. Nah, yang kedua, jadi banyak hal positif. Yang kedua, saya dulu pecinta tontonan-tontonan yang positif, terutama Q&A ya. Saya juga pernah diberi kesempatan untuk berbagi cerita di program Q&A tahun kemarin dan banyak hal yang prestasi yang kita dapatkan itu dengan modal kita memberikan kepercayaan kepada penonton, kita memberikan hal-hal positif kepada penonton dan juga
ada dampaknya bagi konten yang kita angkat, khususnya para petani seperti itu. Intinya kalau membangun channel itu tips yang paling sederhana adalah kita harus menjaga kepercayaan penonton juga. Saya setuju yang dibilang Pak Siswanto, jangan sampai clickbait. Bisa judul clickbait, yang penting judul dari clickbait tersebut itu ada di dalam video seperti itu. Betul. Karena gini teman, kalau kita membuat video judulnya wah tapi tidak ada di dalam video tersebut, itu yakin aja yang saya bilang kepercayaan penonton itu sangat besar dan kita harus menjaganya. Kalau sempat video kita membohongi, ya sudah tamat gitu. Tapi kalau kita jujur membuat judul sama isinya, dan itu akan di-share orang tanpa kita promo. Dan saya dulu sampai sekarang buat Cap-Capung ini belum pernah saya promosikan ke akun pribadi saya. Saya percaya, oke, ini konten bagus, ini menarik, pasti saya menemukan penonton-penonton yang bagaimanapun kondisi orangnya, mau nakal segala macam, pasti kalau dia nonton sesuatu hal yang menginspirasi, pasti dia akan bisa menikmati tontonan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rin. Keren banget. Wah, ini motivasi, menginspirasi banget nih, Mas Puka. Tapi tadi mungkin satu hal ya, kalau misalnya setelah ditangkap nih sama penonton nih ya, kayak, oh ini ada channel Cap-Capung gitu. Mas Puka melakukan apa nggak sih kayak membalas komentar terus, atau misalnya pas dapat titik terangnya, apa yang Mas Puka lakukan sebagai kreator gitu nggak? Ada nggak? Oke. Selain kita bersosialisasi dengan narasumber, kita tentunya juga bersosialisasi dengan penonton ya. Kita selalu berusaha di kolom komentar Cap-Capung itu, saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Mungkin ada beberapa atau banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab karena banyaknya pertanyaan. Tapi kita selalu mengapresiasi orang-orang yang komen ke kita, dan kita selalu berterima kasih karena menurut kita tingkat kepuasan kita ketika orang bisa terinspirasi dari video-video kita. Dan juga di media sosial lain kita juga sering melakukan komunikasi. Contohnya kita buntu nih mau ngangkat apa gitu kan, kita juga sering ngajak-ngajak para penonton kita, butuhnya apa sih, mau tontonan apa, biar kita carikan, biar kita bisa menikmati tontonan-tontonan yang teman-teman butuhkan seperti itu. Termasuk kita dulu buka program cerita bisnis, itu justru datangnya dari penonton malah. Mas, coba dong di luar pertanian dibuat semacam UMKM gitu. Nah, kita buat dan ya artinya ini juga berkembang cerita bisnis itu, dan masukan dari penonton itu juga sangat berharga bagi kita untuk berkembangnya dari Cap-Capung itu. Nah, terus banyak-banyak hal yang kayak kita manggil penggemar kita dulu kan masih sekarang pakai Pung aja biar kelihatan saya penggemar Cap-Capung gitu. Ya udah kita panggil Pung. Jadi interaksi dari penonton itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan yang paling saya semoga sampai kapanpun Cap-Capung menurut saya memegang predikat ini, bahwa kalau bisanya kita membuat channel yang positif, saya bisa klaim Cap-Capung itu malah nggak ada hatersnya. Artinya kata-kata semangat yang sering muncul di kolom komentar. Kita kalau like-nya hampir 98%-an. Wih, keren. Artinya apa? Jadi di sini kita bisa kayak secara mental saja, artinya walaupun penonton sedikit misalnya contoh, tapi kalau yang nonton itu kayak menginspirasi 1 atau 2 orang, itu kayak terbayarkan. Misalnya kita upload video cuman dikit yang nonton, tapi yang komen ada kayak sampai ada yang DM, Mas, setelah saya nonton Cap-Capung saya punya semangat usaha ini dan sudah mulai. Itu jauh lebih berharga kalau kita kayak harus penonton yang segini-segini gitu. Percaya teman-teman, apa yang kita lakukan hal positif, semua akan dapat yang positif, maupun segi materi, sosialisasi, dan lain-lain gitu. Siap, terima kasih Mas Puka menginspirasi nih. Mungkin langsung nih ke Pak Siswanto nih. Mungkin kalau Pak Siswanto nih ngerosting nih penonton nih. Monggo Pak Siswanto, kalau dari Pak Siswanto sendiri gimana nih kayak mematahkan mitos kan, Pak Siswanto kan udah punya 10 channel, dan gimana sih kayak strategi apa yang mungkin yang bekerja untuk Pak Siswanto sendiri di channel Sibun?
Oke, terima kasih Mbak Ririn, terima kasih Mas Puka, luar biasa sekali. Mungkin saya jauh sekali berbeda dengan apa yang dialami sama Mas Puka ya di Cap Capung. Jadi gini teman-teman, ini kan kasih tip nih buat teman-teman pemula ya. Kalau yang udah sukses mah nggak usah cerita gitu. Oke, buat teman-teman pemula, apa yang dimasukkan dalam sebuah pemikiran yang digambarkan oleh Mas Puka, yaitu lo bikin konten, gak ada yang nonton, tetap bikin. Nah, tentu ini akan sulit dijalani oleh teman-teman pemula yang zaman sekarang loh Mas Puka. Jadi kalau zaman sekarang orangnya itu kan nggak sabaran, terus emosian, aneh gitu. Mereka itu sudah generasi mie instan gitu, ngapa-ngapain pengennya cus jadi gitu. Nah, kalau pengalamannya Mas Puka itu kan sabar banget ya, bikin konten, gak ada yang nonton, bikin lagi. Dia punya keyakinan kuat bahwa konten dia bagus. Padahal dia nggak tahu konten dia bagus apa enggak, kan gitu. Nah, tapi ternyata memang itu bagus. Karena bagi saya membuat konten, bagus nggak bagusnya, itu kan yang menilai audiens. Ya kan? Jadi kita nggak bisa dong ngomong konten saya bagus, saya nggak bisa. Karena saya nggak tahu bagaimana kualiti konten saya. Apalagi saya itu kan streamer, di mana video saya burik, gambarnya jelas di bawah standar. Itu kayak gitu. Nah, tapi masukannya bagus banget. Nah, kali ini saya mau kasih masukan buat kalian yang orangnya nggak sabaran, emosian, dan pengen cepet aja nih. Saya kasih tahu, kalau kalian pengen sukses di YouTube, tapi sebenarnya saya males juga sih ngasih tahu kayak gini. Kadang-kadang penonton itu sotoy banget, suka ngatain saya itu jumawa, suka ngatain saya sombong. Loh, saya kan niatnya sharing, saya mau berbagi. Dikasih ilmu kok ngatain sombong. Tapi ya itulah Indonesia. Penontonnya emang kayak gitu. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi di balik kejengkelan emosi kita itu ada keuntungan. Satu, pertama, soal konten, kalian upayakan konten kalian itu ada edukasinya. Edukasi itu apa aja? Bisa apa saja. Kalau kalian sulit membuat konten sespesifik punya Cap Capung, yang keren banget kameranya, anglingnya, luar biasa, kalian bisa tiru konten saya yang burik dan jelek tapi diminati. Caranya apa? Ada edukasinya. Edukasi itu bisa apa saja. Di YouTube itu laku kok. Tutorial bernafas saja yang nonton banyak. Apalagi tutorial-tutorial yang ada gunanya. Kan gitu. Satu. Nah, kemudian yang kedua, kalian itu baca algoritma YouTube. Nah, sebenarnya ini tugasnya Mbak Ririn nih, ngejelasin ke penontonnya. Apa itu algoritma YouTube? Apa itu berapa bulan sekali YouTube itu akan beralih konsep dan lain sebagainya. Itu ada kok setahu saya gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu atau Mbak Ririn belum bikin, dan mungkin nggak bakalan dibikin sama YouTube, karena itu rahasianya mereka agar para kreatornya itu berlomba-lomba bikin konten. Kalau dikasih tahu algoritmanya tentu nggak seru. Ibarat perang udah ketahuan nih musuhnya ada di mana. Nah, jadi saya kasih tahu ke kalian. Kalau kalian sekarang contoh, besok sebentar lagi nih, masa pilihan presiden, itu masih ada waktu sekitar 1 tahun. Maka hari ini, kalian sudah menyiapin konten yang berbau-bau tentang pilihan presiden. Entah itu apa sajalah, saya nggak ngerti politik. Nah, itu bisa jadi konten-konten. Yang penting kalian nggak kejebak dalam konten kalian, konten yang melanggar hukum, konten hoak dan lain sebagainya. Bikinlah konten yang ini nih, setahun lagi pilihan kepala presiden. Sekarang bikin. Kenapa? Penonton itu udah mulai nyari referensi 1 tahun sebelum hari itu tiba dalam masalah calon atau siapa yang bakal kita pilih. Kemudian kalian bisa melihat dengan situasi ekonomi. Contohnya, sekarang ini lagi wabah nih, pandemi. Konten apa yang 1 tahun lagi bakal diminati. Kalau sekarang konten COVID udah nggak laku, karena orang udah bosen, males banget lihat berita COVID. Maka kalian bikin sekarang-sekarang ini konten yang menghibur, menginspirasi, ini bakal laku. Tapi kalau kalian ikut-ikutan berita COVID, kalian nggak laku. Kenapa? Kalian nggak berkompeten, kalian bukan ahlinya gitu loh. Nah, itu tipsnya kalau mau melihat bagaimana sih konten kita bakal diterima. Kalau kalian ngikuti gayanya Mas Puka, mungkin kalian nggak sabar. Udah bikin ribet-ribet, nggak ada yang nonton. Suruh bikin lagi, tentu kan kalian down banget kan. Nah, ini di sini masih random, belum mengarah ke spesifik. Kenapa? Karena kamu masih mencari, contohnya masak ini, masak itu, masak ini, masak itu. Mana yang paling diminati dan mana yang paling laku. Nah, di situ nanti ketahuan kalau kamu itu bakatnya di mana. Iya kan? Kalau Mas Puka itu kan memang udah punya basic nih di bidang pertanian, udah ngerti banget, udah arah bisnisnya, tujuannya kemana. Nah, kalau kalian penonton kan nggak tahu. Kalian itu cocoknya mau bikin konten apa.
Bikin konten motovlog, kalian sendiri ragu. Bikin konten pertanian, apalagi. Bikin konten bengkel, kalian nggak punya ilmunya. Nah, kalian kan nggak tahu nih, kalian mau bikin apa, temanya apa, gimana. Jadi coba-coba aja dulu. Ini buat pemula, sekali lagi, coba-coba aja dulu. Random dulu nggak apa-apa, nggak harus spesifik. Lah, dari sekian video random ini, nanti akan ada video yang paling bagus traffic penontonnya, kemudian jumlah like-nya, ini ngaruh. Komentarnya terbanyak, itu ada di video yang mana. Nah, dari video yang paling bagus ini, disitulah kamu mulai mendalaminya. Contoh, dari sekian puluh video kamu coba, ada satu video contohnya adalah motovlog. Ini yang paling banyak. Nah, maka kamu bisa menentukan pilihan, udah video ini bakal saya jadikan sebagai video saya yang akan berkelanjutan. Dan mulailah pelajari bagaimana konsep video motovlog, apa yang menarik, terus bagaimana kamera, alat pendukung, dan lain sebagainya. Ini nanti kamu nemu jalur. Lah, itu yang pertama ya, ada edukasi intinya. Motovlog pun ada edukasinya, kemudian cara mencari spesifikasi konten yang akan saya jalani itu apa, kalian bisa step by step. Kalau udah ketemu, udah jalan, kemudian kalian masih sulit untuk naik, nggak up juga, manfaatkan manajemen konflik. Nah, ini penting. Dan mungkin nggak ada YouTuber yang ngomongin hal kayak gini. Ya, kelihatannya saya terlalu jumawa di sini, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak peduli itu. Yang penting ilmu saya kepake. Kalau kalian pakai, bagus. Manajemen konflik itu penting. Kenapa? Para artis itu pakai ilmu itu dari dulu. Mereka ngadain gimmick, pura-pura berantem, pura-pura perang, pura-pura bermusuhan, dan lain sebagainya. Padahal itu cuman naikin pamor, biar viral, biar jadi sorotan. Ya kan? Nah, ini manajemen konflik. Lalu bagaimana kalian bukan artis, anaknya tukang beca, anaknya tukang ngarit, wong deso, bagaimana bisa bikin manajemen konflik? Kalaupun dibikin nggak ada gunanya, toh salah. Anda keliru. Ketika Anda sudah berada di media YouTube atau sudah di platformnya YouTube, kamu itu sudah sebaris dengan siapapun. Nggak peduli sub kamu cuma 1.000, 2.000, 3.000, mau bersanding dengan yang subnya 1 juta, nggak ada masalah. Caranya adalah pancing emosi. Ini agak krusial ya, memang nggak bagus, tapi manajemen konflik itu penting. Pancing emosi, emosi siapanya? Emosi penontonnya. Contohnya masuk ke channel yang subscribernya udah 1 juta, atau 2 juta, bahkan 3 juta. Lalu kamu hadir di sana sekedar memancing emosi penontonnya. Syukur YouTubernya kepancing emosinya. Lalu dia kepancing emosi, lalu dia bahas kamu. Nah, saya kasih tahu sedikit aja, si Buen Misteri ini benar-benar pakai manajemen konflik banget. Sekarang subnya udah 600.000. Sulit untuk 1 juta. Ini saya dulu pakai manajemen konflik. Sampai pada akhirnya yang saya konflikkan ini, si YouTubernya baper nih. YouTubernya baper, di videonya ngomong, siapa sih si Buen Misteri? Oh, ternyata cuma orang kampung ikut-ikutan nyari hantu. Nah, dari video itu, dalam tempo 1 malam saya dapat 50.000 subscriber. Hanya karena apa? Efek manajemen konflik. Padahal di video itu saya cuma nyebut ada YouTuber kota, tapi lihat saya udah lari ketakutan. Tapi bahasa saya konkret, menuju ke seseorang. Nah, ternyata penontonnya itu sampai. Penontonnya sampai ke YouTubernya. YouTubernya baper. Lalu dia nanggepi, siapa sih? Oh, ternyata cuma si Buen Misteri, YouTuber kampung, modal HP doang, ikut-ikutan cari hantu. Dah, kalimat itu tok, dung, dan I'm win. Akhirnya mengalir, dapat subscriber. Nah, manajemen konflik bisa dilakukan, tapi kamu harus kuasai dulu pahamnya. Jangan sampai terjebak dalam konsep ini. Bermasalah dengan hukum itu repot. Sebaik mungkin. 1, edukasi. Kedua, spesifik konten, jelas, yakin harus spesifik. Nggak boleh kita terlalu banyak warna. Kalau awal-awal nggak apa-apa. Cari dulu lah apa yang mau dipakai. Udah ketemu, tekuni. Nggak naik juga, kualitasnya udah, menurut kamu udah maksimal banget, tapi nggak naik juga, manajemen konflik pakai. Tujuannya apa? Kolaborasi dengan cara yang berbeda, itu loh. Nah, tinggal kamunya bisa stabil nggak emosinya menghadapi netizen. Karena ketika kita pakai manajemen konflik, pendukungnya sana pasti nyerang semua ke channel kita. Tapi di situ keuntungan. Keuntungannya apa? YouTube itu kan nggak mempertimbangkan komentar positif sama komentar negatif, itu nggak ada bedanya. Tetap dihitung komentar.
Contoh 200 atau 300 komentar. Kan di situ ada negatif, ada positif. Di YouTube itu nggak ngaruh. Kalau ini komentar positif, oh ini komentar negatif bakal memperburuk channel, enggak ada. Kemudian like itu upayakan tetap banyak ya. Upayakan jangan sampai 50-50. 50 jelek atau dislike, 50 like. Itu juga ngaruh sih menurut saya. Kalau yang lebih tahu kan Mbak Riri, bukan saya. Wong saya orang kampung nggak tahu tentang YouTube ya. Bisa dijelasin di sana. Kalau nggak nanti si Trisa dan Jesse bisa jelasin lagi buat konten di sana. Saya nggak tahu. Setahu saya gini, kalau video makin banyak komentar, ini videonya makin cepat, makin recommended. Itu menurut saya loh. Kalau soal like, nggak juga sih, nggak begitu ngaruh menurut saya. Yang saya tahu itu banyaknya komentar, videonya itu cepat naiknya. Kenapa? Setiap orang nonton, untuk komen dia harus nonton, otomatis satu view kan. Nah untuk like apalagi. Tapi kebanyakan orang nonton, dia bisa komentar positif, belum tentu dia like, dia lupa. Tapi kalau udah komen pasti udah nonton. Kalau like nggak tahu juga. Kalau dapat info dari email itu komentar Anda dibalas, itu bisa dibalas di email. Jadi nggak harus masuk ke YouTube. Ini kerugian sebenarnya. Jadi upayakan penonton itu komen. Kalau cuma like doang, itu bisa dibalas melalui notifikasi email. Kalau kamu aktifkan itu kayak gitu. Siap, Mas. Nah, oke siap. Nih saya tutup dulu ya, Mbak. Sorry, tenggorokan sudah mulai kasel. Apa-apa, yo wis. Monggo. Oke. Ini Mas Buka dan Mas kita bisa sama Mbak Ririn sama yang lainnya yang di situ. Mohon maaf, aku seneng banget sih bisa ngomong sama orang hebat kayak kalian. Tapi mohon maaf ya, mungkin saya malu-maluin, saya orang kampung. Ini tadi aja udah bikin ribet. Intinya saya lebih fokus ke penonton ya. Mas Buka kan udah sukses. Kita bisa apalagi. Mbak Ririn bentar lagi channelnya bakal besar. Waduh. Ini. Buat teman-teman penonton dimanapun kalian berada, jangan pernah merasa kamu nggak bisa. Satu. Lakukan apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, mulai dari hal yang paling mungkin kamu lakukan. Nggak usah maksa bikin perangkat kamera mahal dan sebagainya, nggak usah. Pakai HP aja dulu nggak apa-apa. Karena apa? Ketika kamu sudah beli alat mahal, kamu gagal, sakitnya luar biasa. Tapi ketika pakai HP doang kamu gagal, kita setiap hari pakai HP, ya kan? Simple. Karena apa? Mau usaha apapun, yang realistis lah. Nggak usah terlalu mimpi bakal sukses jadi jutawan YouTuber, itu ngimpi. Kemudian, kalau kamu sudah sukses, itu kamu jangan kehilangan karakter kamu. Kadang banyak ini, awal konten kelihatannya bodoh, sok ngedukasi, awal konten. Giliran udah sukses, dia lebih ayem, anteng, dan kalem. Kalau saya nggak bisa seperti itu, ya saya dari dulu kayak gini ya, sampai sekarang saya gini. Dan satu hal yang paling perlu kalian ketahui, ketika saya ngomelin penonton, itu permainan emosional seperti yang Mas Puka sampaikan. Penonton kan sukanya yang membawa emosi kan. Kalau Mas Puka bisa bawa emosi, harapan, dan impian. Kalau saya bawa emosi, kejengkelan, dan penonton itu gemes, pengen gebukin si Bun dengan komentar. Makin banyak orang komen, saya yang makin diuntungkan kan gitu Mas Puka. Oke, seperti itu. Jadi spesifik konten, kemudian tetap jadi diri kamu sendiri, lakukan yang paling mungkin kamu bisa lakukan, dan pikirkan konten yang ada kelanjutannya. Jangan konten yang mentok, karena stuck moment, stuck konten itu lebih pusing daripada kehilangan pacar. Waduh, pas banget nih Mas, terakhir nih Mas. Ini pas banget nih Mas, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan penonton nih. Nah, mungkin kita panggilin Citrisha ya. Citrisha, ayo masuk lagi di Citrisha, kita barengan di sini. Boleh. Oke, nih langsung nih. Nah, pas banget ngomongin topik terakhir tadi, masalah cari ide konten. Nah, dari Jendela Sains nanya, gimana sih tips cara dapat ide konten waktu saat buntu gitu ya? Apalagi susah nih cari ide, terutama kalau konten-konten yang niche. Nah, mungkin aku pengen nanya ke Mas Iqbal sama Citrisha dulu deh. Mungkin dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal bisa dijawab nggak kira-kira gimana? Ya, ide nyari konten ya. Nyari konten sih satu, banyakin benchmarking aja ya. Dan mungkin kalau yang sering bikin buntu tuh karena benchmarkingnya hanya ke
channel-channel atau video-video yang serupa gitu. Jadi misalnya videonya ngomongin tentang melukis, nyari benchmarkingnya ke yang melukis-melukis lagi gitu. Pasti idenya akan mentok, tapi yang biasanya kita lakukan sih justru nyari video yang lain ya, ngelihat apa yang lagi rame ya di video otomotif misalnya, atau kalau video pertanian bahkan kenapa sih bisa rame dan lain-lain gitu. Jadi kita jadi banyak referensi, terus nanti dari referensi tinggal disambungin satu sama lain gitu. Itu satu. Kedua, mungkin balik ke tadi ya, kalau masing-masing orang kan kalau misalnya bisa jangka panjang atau yang jangka panjang tuh biasanya kan yang emang punya value atau misi tertentu gitu ya. Kayak tadi kalau ceritanya Mas Puka kan emang salah satu value-nya adalah karena emang pengen ngangkat cerita pertanian dan punya background di pertanian juga. Nah, sebenarnya dibalikinnya ke penonton lagi, ke audiens gitu ya. Kalau di isu tersebut atau di niche tersebut yang lagi kita jalankan videonya, audiens tuh punya masalah apa ya gitu. Audiens apa yang bisa kita bikin supaya bisa ngebantu audiens. Nah, itu di list tuh biasanya pertanyaannya, dan kita lihat juga kira-kira mereka punya masalah apa. Nah, itu yang biasanya dijadikan bahan-bahan ide gitu sih. Kalau dari aku gitu. Thank you Mas Iqbal. Kalau dari Citrisha gimana Ci? Kalau misalnya lagi buntu banget nih ya, gimana? Ada tipsnya nggak untuk cara cari ide konten? Kalau saya sih selama saya suka, bisa dibilang hampir nggak pernah buntu sih. Yang ada itu capek. Kalau misalnya udah beneran capek banget, biasanya saya bisa istirahat dulu. Istirahat, bisa sampai sebulan istirahatnya. Istirahat, habis itu baru lanjut lagi. Tapi kalau misalnya memang suka itu hampir nggak pernah buntu sih. Banyak ide terus ya? Itu langsung dibikin atau dicatat dulu, Ci, biasanya? Dicatat dulu. Biasa dicatat dulu ya. Kira-kira ini memungkinkan nggak dengan minat penonton. Oh, jadi nggak langsung kayak biasa nih, ada beberapa kalau mungkin kreator kali ya, kayak yang wah ada ide langsung dibikin jeder gitu ya. Mendingan kalau menurut Cici nih, sama mungkin buat teman-teman yang lain juga kali ya, mendingan dicatat dulu dan ngikutin ritme upload kita, atau langsung aja gitu upload. Kalau buntu ya udah gitu kan, menunggu sebulan lagi gitu misalnya. Kalau misalnya dari Citrisha, yang lainnya gimana? Mungkin Citrisha dulu deh. Kalau saya kan niche-nya bisa dibilang hampir nggak ada trennya. Nah, kalau yang nggak ada trennya itu biasanya saya ikutin ritme upload aja sih. Misalnya berapa minggu sekali. Tapi kalau kebetulan kemarin pas negara api menyerang, pas Korontus menyerang, nah kalau itu memang di push. Yang biasanya upload 2 minggu sekali ini jadi 2 hari sekali. Oh, oke, wow. Kalau itu untuk jadi biasanya malah jarang banget. Tapi penontonnya Citrisha menerima dengan baik atau malah kayak kaget gitu, Ci? Kaget gimana? Kaget kayak wah kok tiba-tiba upload sering gitu. Oh enggak sih. Karena kebetulan pas waktu trennya negara api itu yang nonton kan bukan subscriber, yang nonton kan justru dari luar subscriber. Oke. Dari mereka. Menarik. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin buat Mas Puka kali ya, sama Pak Sibun lagi hilang. Mungkin buat Mas Puka sama Mas Iqbal deh. Mungkin dari Citrisha juga kali ya. Penggunaan metadata atau SEO lah orang-orang bilangnya ya, kayak judul, deskripsi, sama thumbnail gitu ya. Seberapa penting sih supaya ngebantu bisa direkomendasikan? Cuman kan ujung-ujungnya kalau di kita memang algoritma kita atau rekomendasi kita kan ngikutin penonton ya. Nah, mungkin dari sisi kreator nih, buat teman-teman sendiri, apakah penting nggak sih ketika untuk mengemas konten tersebut dengan judul, deskripsi, sama taggingnya, itu gimana tipsnya dari teman-teman? Mungkin dari Mas Puka dulu kali. Oke, kalau masalah thumbnail apa judul, kalau saya bilang itu nyawanya satu video gitu. Apalagi kalau thumbnailnya. Nah, kita di sini berusaha kayak mencari poin-poin utama dari narasumber, poin-poin apa yang bisa kita, ini loh yang buat penonton itu ngeklik gitu sama judulnya seperti itu. Jadi sama seperti dibilang Bang Siswanto, bahwasanya jangan terlalu clickbait, memang bagus, tapi ada sisi bagusnya.
Tapi dia harus ada di dalam video. Artinya contoh petani cabai cuma bertani cabai bisa beli Harley itu. Dan itu harus ada di dalam video. Nah, seperti itu. Jadi poin-poin itu juga harus penting dalam membuat atau kita memposting suatu video. Nah, sekilas kalau kita ngelihat judul-judul Cap-Capung itu kayak clickbait banget gitu. Tapi kalau dilihat ditelusuri di video itu semuanya ada seperti itu. Nah, judul juga kalau bisa dibuat yang menarik. Itu juga kalau cara saya mencari judul seperti ini, saya pasti mencari 3 poin penting di dalam satu narasumber itu, dan itu nanti saya buat di judul, di deskripsi, sama di tag-nya. Jadi menurut saya itu akan membantu analisis YouTube juga membaca video ini, dia video tentang apa dan untuk penontonnya siapa, seperti itu. Gitu sih, Mbak. Oke, siap. Kalau dari Citrisha deh, Citrisha gimana? Kalau saya sih metadata itu penting banget sih. Karena udah beberapa kali kejadian, kalau saya upload video itu kan lihat analitik ya. Jadi kalau yang view-nya itu agak-agak naik, sebagian besar itu dari eksternal Google. Jadi gimana ceritanya, ini video baru di-upload 24 jam, tapi penonton itu datangnya dari eksternal Google. Berarti kan memang dari judul, deskripsi, kata kunci yang saya tanamkan. Dan menurut saya itu penting banget sih, metadata. Oke, apalagi subtitle. Subtitle ya? Oh ya, karena kan Citrisha menggunakan bahasa Inggris ya. Dan saya sedih banget waktu kontribusi komunitas ya, itu dihilangkan. Iya. Oke, nanti bisa kita bisa kasih feedbacknya nih ke tim produknya kita supaya siapa tahu dibalikin lagi ya ke depannya ya, Citrisha. Oke nih, mungkin pertanyaan selanjutnya nggak berasa ya, kita udah 1,5 jam loh teman-teman. Bentar lagi maghriban. Nah, mungkin salah satu pertanyaan terakhir dari teman-teman di sini, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanya ini udah dijawab sebenarnya kan sama para Mas sama Cici juga. Nah, mungkin pertanyaannya dari Dava Kurniansyah. Kak, kalau channel yang konten campuran nih, aka gado-gado gitu ya, yang ada vlognya, edukasi, gaming, apakah cukup efektif kayak gitu atau mendingan dipisah aja gitu? Tanggapannya gimana? Nah, mungkin aku pengen bertanya sama Pak Siswanto juga, sama mungkin dari Mas Iqbal deh, karena kan Mas Iqbal lebih kontennya lebih yang entertainment ya, mungkin lebih lifestyle related gitu. Nah, mungkin dari Pak Siswanto dulu, Pak Siswanto. Apa pengaruhnya dengan metadata ya? Ini lebih ke kalau misalnya punya konten campur-campur tuh lebih efektif nggak sih, atau mending dipisah aja gitu? Oke, siap. Kalau menurut saya jawabnya nggak terlalu panjang, baterai HP saya tinggal dikit. Gini, kalau konten campur-campur, ini nggak efektif banget. Kenapa? Ibarat kamu sebuah toko, kamu nggak jelas nih kamu toko apa. Jadi orang mau datang itu susah. Kalau kamu udah gede banget, it's okay lah, kamu udah kayak swalayan gitu kan, di sana ada apa aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih berangkat awalan, subnya masih dikit, kontennya campur-campur, ini kayak warung kecil, tapi kebanyakan menu. Malah akhirnya calon pembeli ini bingung. Saya mau beli ini kemana gitu, logika sederhananya seperti itu. Tapi kalau kamu spesifik dan jelas, contohnya konten kamu adalah tutorial gitu loh, tutorial apa saja, maka orang akan gampang. Terus metadatanya YouTube juga akan lebih mudah memberikan konten kalian ke beranda YouTube mereka yang udah nyari. Dan biasanya gini, saya lagi bingung nih, cara bikin masker, gitu kan. Terus munculnya channelnya Trisa tuh, cara bikin masker kan. Nanti di bawahnya itu juga akan ada video-video lain yang sejenis. Nah, kalau channel kamu itu random atau kontennya bervariasi terlalu banyak, ini nggak akan masuk ke dalam lane di mana ada orang nyari dan kemungkinan kamu nggak bakalan ketemu karena nggak spesifik. Kayak Cap-Capung, kita tentang motivasi bisnis pertanian, kan munculnya Cap-Capung. Tapi banyak konten YouTuber yang random, ada pertanian, ada peternakan, ada macam-macam dan lain sebagainya, malah nggak muncul.
karena mereka nggak punya karakter. Ibarat kita mau cukur ya ke barbershop, ya kan? Mau beli besi ya ke toko besi, mau beli kue ya ke toko kue, mau beli apa ya ke toko-toko yang spesifik. Kalau mau ke toko yang apa aja ada kan swalayan gede, dan lu harus punya channel yang udah gede banget, terus di situ bisa banyak. Itu pun nanti bikin channel sendiri. Contohnya Sibun, ada Sibun channel bengkel, Sibun misteri hantu, Sibun Gelindung mancing. Nah, kan tetap kayak gitu. Kalau nggak dipisah, sulit banget situ berkembang. Itu jawaban dari saya. Iya, Pak. Siswanto keren banget. Kalau dari Mas Iqbal gimana, Mas Iqbal? Mungkin untuk menutup juga nih ya. Iya, nambahin aja sih kayaknya. Kalau dari pengamatan saya sih sebuah channel itu di-follow cuma karena dua alasan ya. Satu, karena orang pengen follow personality-nya, pengen follow orangnya, dan orangnya emang punya personality gitu yang emang pengen diikutin, sama di-follow karena kontennya gitu. Nah, kalau teman-teman adalah rakyat jelata seperti saya juga yang mungkin nggak mungkin di follow orang karena personality-nya gitu ya, belum terkenal, mungkin nanti terkenal tapi sekarang belum terkenal, ya berarti jangan dicampur-campur gitu, karena satu-satunya alasan orang supaya follow atau subscribe channel kita adalah karena kontennya gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Iswanto bilang ya, jadi orang akan lebih mudah untuk menemukan konten kita kalau kita nggak campur-campur, justru jelas, oke, saya mau subscribe channel ini karena memang channel ini sesuai dengan minat saya gitu. Kalau mungkin sebagai penutup, karena ini ngomongin niche gitu ya, menutupnya dengan kutipan dari Panji. Kalau dari Panji bilangnya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita bikin sedikit lebih beda supaya lebih mudah ditemukan, dan dengan kayak gitu kita jadi bisa membangun audiens yang sesuai dengan kita. Begitu. Oke, wah keren banget sih teman-teman, terima kasih ya. Mungkin ini terakhir deh, tips buat penonton, nggak tips sih, satu kalimat aja yang mungkin teman-teman mau sampaikan ke teman-teman kreator di sini yang baru dan untuk memulai di YouTube, terutama untuk channel spesifik. Satu kalimat aja, mungkin kita mulai dari Citrisha deh. Satu kalimat. Sukai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu sukai. Keren, siap dari Citrisha, mantap. Oke, mungkin nextnya Pak Sibun nih, tadi baterai udah mau mati nih. Pas Iswanto mau ke Pak Iswanto. Jalani saja. Soal hasil belakangan. Oke, mantap nih. Teman-teman bisa di-quote nih habis ini ya. Oke, terima kasih ya Pak Iswanto. Mungkin Mas Puka boleh nih, Mas Puka. Oke, tetap berkarya, yakini diri, titik terang itu pasti ketemu. Siap, mantap. Terakhir nih, Mas Iqbal nih. Cukup satu orang yang bilang terima kasih karena konten kita, maka kita akan berani untuk terus bikin konten lagi. Waduh, keren banget, mantap banget teman-teman. Aku merasa terinspirasi nih Jumat sore hari ini datang dari teman-teman sendiri. Tapi terima kasih buat Citrisha, Pak Iswanto, Mas Puka, sama Mas Iqbal. Aku enjoy banget hari ini sharing sessionnya, dan aku dapat banyak juga informasi yang mungkin nanti aku juga bisa bagikan sama banyak kreator. Terima kasih, mungkin jangan kemana-mana habis ini ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat sesi sharingnya. Buat teman-teman di sini yang sudah nonton dan nonton dari tadi, terima kasih buat pertanyaannya juga. Kita mungkin sudah mengakhiri di acara sesi kali ini, tapi untuk 2 minggu lagi, tanggal 6 Agustus, kita akan ada kelas YouTube spesial yaitu peran perempuan di YouTube. Mungkin boleh di-share screen-nya, mungkin dari tim. Oke, jadi ada kelas YouTube spesial nomor 3, yaitu perempuan di YouTube, dan akan teman-teman bisa mendaftar langsung juga di bawah ya. Oke. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman, tadi aku sudah dada ya teman-teman ya. Ini awkward banget. Tapi teman-teman terima kasih banget buat speakernya juga yang udah, narasumbernya sudah hadir ya. Terima kasih buat teman-teman, thank you. Dan 2 minggu lagi teman-teman jangan lupa untuk hadir di kelas YouTube Indonesia untuk sesi perempuan di YouTube. Kita akan membawa narasumber Sri Kandi Indonesia yang juga berkarya di YouTube juga, yang mungkin teman-teman di sini juga tertarik untuk mendengar dari mereka. Nah, dan jangan lupa tanggal 21 Agustus kita akan
ada puncak acara, yes, kayak Afi ya, puncak acara yaitu Creator Camp. Teman-teman di sini teman-teman bakal banyak dapetin inspirasi dari narasumber-narasumber yang nggak kalah juga. Kita akan membahas beberapa topik yang sangat lagi marak dibahas, dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk mendaftar ke acara Creator Camp ini, acara terbesar tiap tahunannya kita, jadi jangan kemana-mana. Dan kalau misalnya mau mendaftar gimana caranya, mungkin teman-teman bisa subscribe ke channel ini juga, nanti mungkin kita akan bisa bagikan link registrasi di sini. Dan kalau buat teman-teman yang punya kesulitan mendapatkan bantuan seputar YouTube, pastikan teman-teman bookmark atau save beberapa website ini ya. Satu, forum bantuan YouTube dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini baru memulai, pingin banget tahu cara, kalau misalnya saya mendapat masalah dan sebagainya, teman-teman bisa masuk ke sini, akan ada banyak update terbaru dari YouTube juga dengan bahasa Indonesia. Nanti akan ketemu Citrisha juga mungkin ya di forum ini yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang punya Twitter, jangan lupa untuk follow @tim YouTube. Buat teman-teman juga yang kalau misalnya kena masalah hacking dan sebagainya, jangan lupa untuk follow dan mention juga di tim YouTube-nya dengan bahasa Indonesia. Dan teman-teman, aku pingin banget teman-teman memberikan feedback dan saran kita ke depannya mesti bagaimana, dan kita mungkin bisa meningkatkan acara kita lebih baik lagi. Jadi pastikan untuk memberikan saran ya teman-teman di sini. Jangan lupa scan di QR code-nya. Dan kita juga akan bisa meningkatkan untuk di acara yang ketiga, dan misalnya di acara ketiga di bulan Juli atau Agustus, dan di acara Creator Camp. Oke teman-teman, semoga sesi hari ini bermanfaat. Selamat hari Jumat, selamat weekend, dan teman-teman pastikan untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan juga. Dan teman-teman yang mungkin baru tadi join, jangan lupa untuk bisa subscribe ke channel ini untuk nanti menonton video on demand-nya ya, yang setelah live stream-nya ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal. Dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sampai ketemu. Dadah.